Anak yang sehat berawal dari gizi yang terpenuhi. Untuk mendukung tumbuh kembang sekaligus mencegah stunting, SECI Cabang Sinarmas dan Eka Cipta Foundation meluncurkan program One Day 2X atau 1 hari 2 telur di RSUD Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah bersama perwakilan pemerintah daerah dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronika Tan. 1 telur itu 7 gram protein. Ya, kalau dengan kebutuhan anak-anak itu 30 gram 1 hari, artinya dengan 1 hari dia udah makan 2 telur, 14 gram. Nah, tinggal nanti kekurangan protein itu tentu dari orang tua, ya, dengan memberikan makanan-makanan tambahan lah. Tak hanya peluncuran, rangkaian program ini juga dilanjutkan dengan peninjauan langsung di lapangan. Veronika Tan meninjau beberapa lokasi di Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, salah satunya TK Melati, Sungai Rungau Estate. Di sini, anak-anak tampak lahap menyantap telur rebus mereka. Untuk di program One Day 2X ini kami menyasar anak-anak dari Balai Penitipan Anak, TK sampai dengan SD. Jadi rentang usianya sebenarnya dari mulai bisa makanan padat sampai umur 12 tahun. Jadi sebenarnya program ini kami bayangkan sebagai program perantara, terutama sasarannya untuk di daerah-daerah yang belum tersentuh oleh program makan bergizi gratis. Mengapa? Karena memang salah satu tujuan dari Eka Cipta Foundation sebagai partner implementasi di program ini bersama CC Sinarmas adalah untuk mendukung program-program pemerintah yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Untuk program One Day 2X ini mungkin terlihatnya kecil gitu ya, hanya 2 telur dibandingkan dengan kebutuhan kelengkapan si anak ini untuk kecukupan gizinya. Namun kami harap dengan inisiatif baik yang meskipun kecil ini bisa membawa dampak kebajikan yang lebih luas untuk semuanya. Peninjauan program kemudian berlanjut ke Balai Penitipan Anak Sungai Rungau Estate, tempat di mana anak-anak diasuh dalam ruang yang mendukung perkembangan mereka, sekaligus meringankan orang tua yang bekerja di perkebunan Sinarmas. Telur ini mungkin nggak akan menciptakan ekonomi masyarakat juga, karena program UMKM-nya atau program CSR kita dalam hal ternak telur ayam bisa lebih bagus buat masyarakat sekitarnya. Jadi ini juga bisa dikombinasikan dari perusahaan, dari kebun bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk program peternak telur ayamnya, sehingga bisa membantu juga UMKM setempatnya, dan tentunya pasti ekonomi atau multiplier efeknya akan memberikan kemajuan manfaat juga buat orang lain masyarakat yang lain. Demikian. Rangkaian peninjauan ditutup di SD Eka Cipta Rungau. Veronika Tan pun mengapresiasi kepedulian dan kontribusi pihak swasta yang berkolaborasi dengan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas generasi muda. Ini sebuah program start ya yang bagus banget untuk memastikan gurunya, memastikan anak-anaknya makan. Yang paling penting telur itu udah jangan dibiasain taruh garam atau taruh apapun. Karena anak kecil itu kalau kita tidak kenalkan mereka dengan rasa, mereka akan terbiasa dengan rasa alami. Program ini pun disambut hangat baik oleh anak-anak maupun para guru di sekolah yang menjadi lokasi pelaksanaan. Gara-gara telur itu sehat, tak banyak gizinya. Jadi aku suka. Terima kasih telurnya. Aku akan belajar lebih semangat lagi. Harapannya adalah dengan mendapatkan telur gratis, anak-anak jadi suka makan telur yang pertama, kemudian yang berikutnya adalah anak-anak menjadi sehat pastinya dan bersemangat untuk sekolah dan menjadikan anak-anak lebih cerdas, kreatif dalam belajar dan selalu bersemangat untuk datang ke sekolah. Jadi ini memastikan anak-anaknya terbiasa dulu dengan makan yang nanti mungkin akan dijahit dengan program MBG. Balik lagi ini adalah kata kunci kolaborasi. Kalau kita mau membangun sebuah negara anak generasi emas, tidak mungkin pemerintah hanya bekerja sendiri. Jadi mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Sinarmas sebagai bagian daripada Kalimantan Tengah itu untuk bersama-sama bekerja sama membangun anak-anak pemerintah di mana bekerja, di mana pengusaha berbisnis, di mana kita mengembangkan suatu daerah itu menjadi kolaborasi bersama.
Pemenuhan gizi yang baik dan rutin memberi anak-anak peluang untuk tumbuh sehat, belajar lebih maksimal, dan kelak menjadi sumber daya manusia berkualitas yang mampu membawa kemajuan bagi bangsa. Grace Colin, Raden Bayu, DAI TV.